Kita harus segera pergi. Pak Kusir, ayo jalan. Saya ingin menegaskan kepada kalian sekali lagi. Ini adalah demi kebaikan kita bersama. Saya tidak bermaksud memaksa kalian untuk mengikuti perjalanan ini. Karena itu, jika di antara kalian ada rencana lain, saya silahkan. Saya sama sekali tidak keberatan. Ampun Yang Prabu, kami Putra Wayah sudah sepakat. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mengikuti kemanapun Yang Prabu pergi. Tapi kalian harus sadar, kalian masih muda semua. Perjalanan kalian masih panjang. Hari ini adalah ujung perjalanan panjang Majapahit. Sebentar lagi, Wilwatikta hanya akan menjadi kenangan bersejarah. Kita lanjutkan perjalanan. Paman Ayah Genggam, Dalam Gusti Prabu. sepertinya ada yang sedang bersemedi. Benar Gusti, ada yang sedang duduk mengeningkan cipta. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang manekung, bercakap-cakap, memohon kepada Sang Hyang Widi. Tidak apa Sang Prabu, saya bukan mau bersemedi atau menekung. Saya hanya ingin istirahat. Kalau poros derek mau bergabung ya monggo. Matur nuwun di sana. Ayo semuanya kita beristirahat di sana.
Di dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya semedi. Lalu bagaimana caranya manusia mampu mendekatkan diri pada Sang Pencipta? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan paman berdua. Seperti apa yang saya katakan, bahwa di dalam Islam itu sama sekali tidak mengenal yang namanya semedi. Tapi di dalam ilmu tasawuf itu mengajarkan tata cara bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara muraqabah, muhasabah, wirid, zikir, tafakur, doa, uslah, dan iktikaf. Saya tidak percaya kalau semua itu bisa membuat hati manusia dekat pada yang sukmo kawekas. Apakah Islam juga mengajarkan tentang kefanaan? Bahwa hidup ini maya, fana. Artinya tidak mempunyai kenyataan yang hakiki? Oh, tentu paman. Kita juga dianjurkan pula bertafakur untuk memahami kefanaan hidup di dunia dan kekalnya hidup di akhirat. Seorang muslim sejati itu haruslah sadar bahwa hidup ini sangatlah sesaat. Kita tidak boleh tergerus oleh gaya hidup yang sementara ini. Adigang adikung sopo siro sopo insun dengan mengorbankan kekal hidup di akhirat yang lebih mulia, yang lebih bermartabat. Subhanallah. Pada hakikatnya kampung halaman kita yang sesungguhnya itu ya di sana. Baiklah, saya kira cukup. Terima kasih, matur nuwun atas jawaban-jawaban panjenengan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kami semua. Amin. Karena sudah larut malam, perkenankan kami untuk istirahat. Bila panjenengan kerso istirahat, kami persilahkan di tindak sebelah. Matur nuwun sangat Sang Prabu. Saya tidak bermaksud untuk bermalam di sini. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum. Maaf Kisana, apakah kami boleh mengenal nama Kisana? Nama saya Syekh Malaya. Mengapa Kisana mengikuti langkah-langkah saya? Kalau memang ingin menyampaikan sesuatu, kenapa kalian tidak membicarakan saja? Oh, ternyata paman berdua rupanya. Ada apa? Apakah masih merasa belum puas dengan apa yang kita bicarakan tadi? Benar. Kami belum puas, belum bisa mempercayai apa yang Kisana bicarakan di depan Sinduwun Brawijaya. Dan kami ingin tahu sampai di mana ketinggian ilmu yang berhasil Kisana kuasai. Apa perlu itu, Paman?
perlu. Sebab dengan cara seperti itu kita bisa membuktikan mana yang lebih kuat di antara kita. Kalau paman ingin demikian, saya ikut saja. Monggo. Yomorojo La ilaha illallah, 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 la Hei orang Islam, kali ini kami mengaku kalah. Kau lebih kuat, lebih unggul. Tetapi jangan buru-buru gembira. Suatu saat nanti kami akan kembali lagi. 500 tahun lagi kami akan kembali untuk mengadakan pembalasan. Tunggu 500 tahun lagi. Noyo Ginggong dan Sabdo Kalon akan kembali menguasai tanah Jawa. Ampun Eyang Prabu, apakah Eyang bermaksud untuk istirahat? Benar Jaka Supana, kita butuh istirahat sebentar. Setelah matahari condong ke barat, akan kita lanjutkan perjalanan kembali. Lindungi Gusti Prabu! Kalian tunggu di sini. Sendika Gusti Prabu. Assalamualaikum. Bukankah Tuan ini Syekh Malaya? Benar Sang Prabu. Tetapi banyak orang-orang memanggil saya Sunan Kalijogo. Sirna hilang kertaning bumi, Majapahit telah runtuh. Terus kemana saya harus menitipkan jiwa raga saya ini, Kanjeng Sunan? Pergilah Sang Prabu ke arah barat laut. Di sana ada daerah
yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Dan demi keselamatan, Sang Prabu sebaiknya berganti nama. Lalu saya harus berganti nama siapa, Kanjeng Sunan? Kalaupun saya berganti nama, apakah orang-orang tidak mengenal saya lagi? Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Lama sekali Yang Prabu di dalam. Apa tidak sebaiknya kita lihat? Saya khawatir Kanda Prabu marah. Kita terlalu lama menunggu, Bunda Ratu. Mari kita lihat sama-sama ke dalam. Eyang Prabu, 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 Eyang Prabu. Kalian tahu kenapa aku marah sama kalian? Pertama, kalian sudah mencuri uangku. Dan yang kedua, kalian tidak mau mengakui perbuatan kalian. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Rasakan. Aku tidak akan berhenti. Ki Ageng. Kenapa mereka dicambuk toh? Ya jelas, mereka ini punya salah. Kalau tidak salah, nggak mungkin aku mencambuk mereka. Lah iya, tapi salah mereka itu apa? Uang. Mereka telah mencuri uangku. Kurang ajar. Sebentar Ki. Ada apa? Apa ini yang Ki Ageng cari-cari? Loh, ini kan uangku. Kamu nemu di mana? Di sana, di kamar mandi. Loh, aku sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Waduh. Lah, yang gantungin kantong itu di kamar mandi itu siapa? Lah, aku lupa. Terima kasih, Nyai. Waduh, untung uang ini tidak hilang. Lah terus bagaimana? Nasib mereka ini bagaimana? Loh, urusan mereka sekarang sudah selesai. Mereka tidak terbukti mencuri uangku. Ya sudah, mereka sudah pergi. Mereka ini sudah babak belur. Kasihan mereka, Ki Ageng. Mereka orang kecil dan Ki Ageng harus memperlakukan mereka secara adil. Nyai, keadilan itu khusus buat orang-orang yang mampu, yang kaya raya seperti kita. Kalau buat mereka, orang kecil, abdi-abdi yang tidak mampu, bagiannya hanya kesengsaraan. Itu aja. Makanya
Jangan jadi orang kecil. Jangan jadi orang miskin biar mendapat keadilan. Seharusnya kamu ngerti, Nyai. Kamu kan istri pembesar. Istri seorang bupati. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Kami hanya tidak rela, Nyi, diperlakukan seperti ini. Sepertinya kami bukan manusia, Nyi. Permisi, Nyi. Kenapa saya mengajak Dimas Sunan Kalijogo ke tempat ini? Tentunya ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Dimas Sunan. Persoalan apa, Kang Mas Bonang? Semenjak kematian Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Apang, tentunya ada sesuatu yang berkurang dalam jumlah para wali yang ada di Pulau Jawa ini, yang biasanya berjumlah 9 wali. Kini tinggal 8 wali, Dimas. Jadi kita harus mencari 1 orang wali lagi untuk melengkapi menjadi wali songo. Justru karena itu persoalan ini sepenuhnya aku serahkan kepada Dimas Sunan Kalijogo. Untuk mencari calon pengganti wali, carilah orang yang benar-benar memahami, menjalankan syariat agama Islam. Apakah menurut Kang Mas Bonang saya pantas untuk mengemban tugas seberat dan semulia ini? Dimas Sunan Kalijogo sanggup apa tidak? Baik, atas ridho Allah, saya sanggup mengemban tugas ini. Mudah-mudahan saya tidak salah memilih orang. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu? Mau uang? Nih, aku kasih uang. Setelah itu kamu pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu sebenarnya? Hah? Aku sudah kasih uang, tapi kamu tidak pergi juga. Bukannya kamu datang ke sini ingin ngemis sama aku. Kenapa diam aja? Aku tidak ingin melihat muka kamu. Kamu kotor, bau busuk, dasar pengemis tua, gembel. Tuh. Assalamualaikum. Kurang ajar kamu ini. Kamu mau cari perkara sama Ki Ageng Pandanaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku tidak butuh assalamualaikum. Aku hanya ingin kamu pergi dari sini. Kalau tidak, pengawal-pengawalku, algojo-algojoku akan melempar kamu ke jalanan. Sekarang aku hitung sampai 10. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ongedan. Aku tidak butuh assalamualaikum. Aku hanya ingin kamu pergi dari sini. Pergi. Dasar pengemis tua. Bau busuk kamu. Gembel. Pergi nggak? Pergi. Enak jadi orang kaya. Segalanya bisa aku dapatkan. Dan semua orang menghargai aku.
Mau kemana kamu? Gua banget pakai mendeleng segala ya, lepas dulu. Saya mau melihat pertunjukan. Mau apa masuk? Memang kamu diundang? Loh, saya mau ketemu sama Ki Ageng Pandhanaran kok. Boleh. Awas, jangan main-main. Kamu tahu siapa Gusti Pandhanan itu? Pergi. Pergi sana. Loh. Wah, hebat sekali. Ini tidak bisa disebut rumah, Kang Mas. Ini mirip keraton. Ini tempat tinggal raja. Mas bisa saja. Berapa biaya untuk membuat rumah semewah dan semegah ini, Kang Mas? Wah, nanti kalau saya bilang rumah ini mahal, takutnya saya dibilang sombong. Yang jelas, rumah ini memakan biaya yang cukup mahal. Pembuatannya saja 1 tahun. Di Semarang tidak ada yang menandingi rumah sebagus ini. Lebih mewah, lebih indah, dan lebih megah. Iya. Monggo, silakan. Permisi dulu.